Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama masih dapat berkumpul untuk ta'lim, menuntut ilmu, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan hari kurban, maka saya coba untuk membuka kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Suja', kitab fikih Syafi'i terkait dengan ibadah kurban. Di dalam buku ini tidak ada yang berbeda dengan majelis tarjih, makanya kita bacakan. Faslun fil udhiyati, bab terkait dengan kurban. Mustaqun minad dhahwah. Jadi kata udhiyah, kalau aslinya itu kurban itu bahasa Arabnya udhiyah, kurban. Diambil dari kata dhahwah, wa summiyat bi awwaliz zamani fi'liha wa wadhaha. Kenapa disebut dengan istilah udhiyah? Karena kita itu diperkenankan menyembelih kambingnya waktu duha, jadi kisaran setelah Id, katakanlah matahari terbit jam 6 ya, berarti kisaran jam 6:04 itu sudah mulai boleh, atau jam 6:20 sudah mulai boleh untuk menyembelih hewan kurban. Kalau matahari belum terbit, belum sah, karena belum masuk waktu untuk sholat Id ya, belum, karena sholat Id dilaksanakan di waktu duha. Tidak diperkenankan sholat apapun waktu matahari pas dukul, pas terbit, itu nggak boleh, baik sholat sunat ataupun yang lainnya nggak boleh, karena matahari tunggu sebentar, kisaran sudah agak tinggi dikit baru dikerjakan. Sama juga dengan udhiyah, kurban, nunggu matahari sudah agak tinggi sedikit, yang kisaran kita sudah boleh diperkenankan untuk melaksanakan sholat duha, maka hewan kurban sudah boleh disembelih. Makanya disebut udhiyah, karena dilakukannya pagi, mulainya itu pagi. Mau siang boleh, setelah itu sore boleh, hari berikutnya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 boleh. Tanggal 13 itu akhirnya itu pas matahari tenggelam. Kalau udah matahari udah tenggelam sudah nggak bisa, itu nanti jatuhnya ke sedekah, bukan ke kurban. Wa hiya bidhammi hamzatiha wa kasriha udhiyah wa tasdidha bi ma yudhahu minan na'ami, sesuatu yang disembelih dari binatang ternak, taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, min yaumil idi, dari hari raya Idul Adha, ila akhir ayyami tasyrik, sampai terakhir hari tasyrik. Jadi yang disembelih itu binatang ternak atau na'am. Na'am itu kalau dalam bahasa Arab hewan ternak yang berkaki 4, wedhus, sapi, kebo, unta. Maka kalau mau kurban pakai ayam tidak boleh, atau kurban pakai telur, ikan nggak boleh. Ikan ini gede, ikan paus, tetap tidak boleh. Modal ikannya lebih besar dari sapi, karena dia bukan na'am, bukan hewan ternak. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang membolehkan kurban dengan ayam, tapi umumnya nggak membolehkan, karena disebutnya dengan na'am. Na'am itu binatang ternak yang berkaki 4. Kerbau boleh, kerbau itu dikiaskan ke sapi. Kalau di daerah Kudus pakai kerbau,
Karena dulu di sana itu banyak orang Hindu menghormati orang Hindu yang nggak boleh nyembelih sapi, karena mereka nyembah sapi. Daripada konflik di masyarakat, akhirnya nyembelih kerbau sampai sekarang. Wal aslu fiha qabla al-isma' qaul ta'ala, dasarnya adalah firman Allah, fasolli maka sholatlah li rabbika kepada Tuhanmu, wanhar maka sembelihlah. Nahrun itu menyembelih unta, karena orang Arab dulu suka menyembelih unta. Kalau menyembelih unta itu nahrun namanya. Kalau menyembelih kambing, menyembelih sapi namanya zabhun. Zabhayat bahu itu menyembelih. Menyembelih biasa ditidurkan baru sembelih. Kalau nahrun, unta itu tidak ditidurkan nyembelihnya. Untanya masih berdiri, masih tengok-tengok kanan kiri, ada pisau bentuknya kayak celurit kecil gitu, langsung diginian sat. Nah, itu namanya nahar. Nanti dia itu masih jalan untanya itu, berdarah-darah baru jatuh. Jalan jatuh. Iya, itu namanya nahar. Orang Arab Saudi ya, Teluk lah, daerah Teluk itu dulu memang suka daging unta. Kalau di Sudan, Ethiopia suka unta. Kalau Afrika Utara, Arab yang Afrika Utara, Mesir, Jazair, Maroko kurang suka daging unta karena kurang enak sapi. Daging unta itu agak keset dan agak amis. Ya. Kalau di Mesir, daging unta itu lebih murah dari daging sapi. Nah, waktu dulu saya beli daging sapi sekilonya 80.000, unta 60.000. Wah, selisih murah untanya karena kurang enakan daging sapi. Fa inna asharal aqwali anal murada bis salati salatul idi. Pendapat yang paling masyhur yang dimaksud dengan salat fasolli, maka salatlah. Itu salat Id, bukan salat subuh. Jadi bukan salat subuh lalu nyembelih, enggak. Tapi fasolli li rabbika wanhar. Salat Id dulu, habis salat Id baru kita nyembelih, wanhar. Wa bin nahri adhaya, maksudnya nahar itu adalah menyembelih binatang. Wa khabaru Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amila, sesuatu amila yang mengerjakanlah siapa ibnu Adam anak Adam, yauman nahari pada hari raya kurban, min amalin dari suatu perbuatan itu ahabba ilallahi lebih dicintai Allah Ta'ala, min iraqatid dami dari mengalirkan darah. Jadi perbuatan terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari raya Idul Kurban adalah menyembelih binatang kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha, karena binatang kurban yang disembelih itu nanti pada hari kiamat akan mendatangi kita dengan apa? Kurun apa tuh? Sungu. Tanduk ya, dengan tanduknya. Maka di sunnah kalau nyembelih itu kambing laki-laki yang bersungu. Wa adla fiha wa inad damma la yaqa'u minallahi bimakan qabla ayaqa 'alal ardi fa tayyibu biha nafsan. Maka sesungguhnya ketika seorang itu menyembelih kurban, sebelum darah itu menetes di bumi, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia menjadi minyak kasturi kita kelak di jannah, di surga insyaallah. Nah, luar biasa kan? Dan itu menjadikan kita senang, menjadikan kita tenang, menjadikan kebahagiaan. Ketika kita menyembelih kambing itu senang, bahagia. Wal udhiyatu bimana tahdiyah, udhiyah yang artinya kurban itu kama firadah, la al hudiyah kama yafamu kalamuhu li annal udhiyata ismun lamit habhi. Yang namanya udhiyah itu maksudnya adalah hewan yang dikurbankan, dan
Yang namanya kurban ini sesungguhnya merupakan bukan hanya di umat Islam sesungguhnya, bahkan menjadi tradisi di banyak tempat, menjadi tradisi di agama-agama yang sesat pun itu sering melakukan kurban untuk mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka. Orang Buddha Hindu juga kadang ada kurbannya, dukun-dukun juga buat kurban nyembelih pitik cemani, ya kan? Kurban itu bukan hanya pakai pitik ya kan, pakai dupa-dupa apa macam-macam itu. Di Mesir kuno juga pernah mengorbankan kalau Sungai Nil itu surut, nggak banjir-banjir, pertaniannya kan repot karena mereka mengandalkan air Sungai Nil. Maka mereka punya mitos berarti dewanya Sungai Nil lagi marah, maka dikasihlah kurban dengan wanita perawan yang cantik diceburkan. Aduh piye, Mesir kuno. Dan itu banyak terjadi di mana-mana itu. Sunnatun, yang namanya korban itu hukumnya sunnatun, sunnah muakkadatun, sunnah muakkad. Kalau bisa korban selama ada uang yang cukup untuk hidup sampai setelah Eid dan uangnya itu masih cukup untuk korban, hendaklah berkorban. Sunnah muakkad. Fi haqqina 'alal kifayah in ta'addada ahlul bait. Ini kalau ada rumah satu kampung ada berapa rumah nih? 20 rumah maunya. Maka sunnah tapi sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah yang kalau sudah ada yang melaksanakan pahala kabeh gitu. Gugur kewajiban itu. Sunnah yang harus yang sangat dianjurkan kudu ono nek iso sak kampung ki aja kasih ono sing kurban. Jangan sampai, karena itu bagian dari syiar. Wah, daerah sana itu kurban 20 kan senang gitu kan. Wah, tetangga desa senang nggak ada kurbannya piye gitu kan. Wah, makanya al-kifayah. Fa idza fa'alaha wahidun min ahlil bait kafa 'anil jami'. Kalau satu rumah anggota keluarganya 5 orang, korban 1 kambing cukup. Nggak harus karena satu rumah itu keluarganya 5, korban 5 kambing, nggak usah. 1 cukup. Makanya nanti niatnya ini untuk bapak saya atau ini untuk saya dan keluarga saya. Niatnya seperti itu. Diniatkan korban untuk saya dan keluarga. Wa illa fasunnatu ainin. Jadi sunnahnya kifayah itu 1 keluarga cukup 1. Karena kalau sekiranya itu setiap keluarga kok harus setiap orang, 1 keluarga 5, kemudian korbannya 5 itu jadi sunnah ain namanya. Tapi enggak, dia sunnah kifayah alil bait. 1 rumah cukup 1, udah mewakili. Wal mukhattabu bihal muslim al-hur al-badik al-akil al-mustati. Siapa itu yang disunnahkan untuk kurban? Seorang muslim. Nah, non muslim seorang apa orang. Ini orang muslim saja, non muslim nggak usah. Kalau mau nyumbang kambing monggo sembelih, sedekah jatuhnya, bukan sedekah ya, inilah sebagai senang-senang. Al-hur yang bebas. Kalau zaman sekarang semuanya hur. Hur itu maksudnya bukan budak. Kalau budak sekarang udah nggak ada, itu nggak wajib kurban. Al-baligh yang sudah balik, anak kecil tidak harus. Tapi sekiranya hendak ya monggo. Tapi dia tidak terkena sunnah muakkad. Tidak terkena sunnah muakkad. Tapi sekiranya hendak kurban anak kecil tidak masalah. Al-akil yang berakal, orang gila juga nggak kena sunnah muakkad kurban. Al-mustati yang mampu, orang duit nggak punya uang untuk beli kambing ya nggak usah. Qala Az-Zarkashi wala budda an takuna fadilatan an hajatihi wa hajati mayyamunuhu. Syaratnya supaya terkena sunnah fardu kifayah tadi, dia memang punya duit sisa, bukan banyak utang, masih banyak utang pengen kurban, maka dahulukan bayar utang. Kenapa? Karena utang itu hak Adam, kurban itu hak Allah. Kalau ada benturan ada antara hak Adam dengan hak Allah, dahulukan hak Adam. Contoh nih,
Saya bisa renang. Di sungai ada orang kecemplung. Nggak bisa renang orangnya itu, mau tenggelam. Pas adzan tak sholat sih, ya keburu mati. Ya kan? Harus ditolong dulu. Tapi kalau ditolong nanti ke waktu sholatnya habis, nggak apa-apa dahulu kan. Nanti sholatnya tinggal di jamak atau di kodok kan seperti itu. Karena hak Allah. Kalau dan hak Adam, ketika ada benturan antara hak Adam dengan hak Allah, dahulukan hak Adam. Sama ini kurban hak Allah. Tapi membayar hutang hak Adam, dahulukan hak Adam. Hati-hati dan saya sering wanti-wanti terkait hutang ini karena memang sangat berbahaya. Orang ketika punya hutang meninggal dunia belum dibayar, maka andai pun amalnya sebaik apapun, nggak bisa masuk surga, terhalang. Pintu surganya itu terhalang. Ada yang ngalangin dulu, pintunya nggak bisa dibuka karena ada utang yang jaganin, nggak bisa. Saya utang belum dibayar, kamu sana pergi. Nah itu. Makanya dalam hadis dikatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, law anna nafsan qutila fi sabilillah, tsumma uhya, tsumma qutila, tsumma uhya walam yuqda walahu dainun walaqdu anhu dainuhu ma dakhala jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Seorang yang punya hutang demi Muhammad yang jiwanya ini ada di genggaman tangannya, seseorang yang jihad fisabilillah, kemudian dia syahid, kemudian dihidupkan lagi, syahid lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian syahid lagi, walahu dainun, tapi dia punya utang. Nah ini punya utang nih, orang satu kali syahid aja pahalanya langsung surga, ini 3 kali syahid tuh. Tapi punya utang, ma dakhalal jannah, enggak masuk surga, hatta yuqdu anhu dainuh, sampai dia itu membayar hutangnya. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, harta benda yang ditinggalkan banyak, tidak boleh dibagi ke ahli waris kecuali dia itu sudah menutupi hutangnya. Wah, cuma ada rumah, punya anak 1, tetap rumahnya harus dijual untuk bayar hutang. Anaknya nanti tinggal sama siapa dulu, sama pamannya, sama bibinya, tapi rumah dijual untuk bayar hutang. Kenapa? Saking pentingnya hak Adam. Maka Rasul dulu ketika ada orang yang meninggal dunia selalu tanya, ini punya utang enggak? Punya ya Rasulullah. Kalau punya ya siapa yang punya, yang mau jamin bayar hutangnya? Kalau nggak ada yang jamin, Rasul nggak mau nyolatin. Tapi kalau udah ada yang jamin, udah saya yang bayar hutangnya ya Rasulullah, udah dia sholatin, nanti hutangnya akan dibayar oleh orang lain. Maka hati-hati dengan hak Adam. Dia pengen banget kurban, tapi masih punya hutang, maka harus didahulukan bayar hutang. Jangan kurban dulu. Meskipun nanti yang punya hutang nggak apa-apa, pakai aja nggak apa-apa. Itu kalau yang punya hutang sudah rela sebenarnya tidak masalah. Tapi lebih baik bayarkan dulu, karena kita untuk bayar hutang itu berat. Walaupun antakuna fadilatan an hajati, cukup. Jadi dia itu waktu punya duit yang cukup, yang sisa untuk besok itu masih bisa untuk makan, untuk minimal sampai selesai hari tasyrik itu masih punya uang untuk makan. Kalau duitnya pas-pasan, nggak punya uang buat makan, nggak usah kurban, ini uang untuk makan saja. Atau waman yamunuhu, seorang suami punya anak, punya istri, dia punya tanggungan untuk ngasih nafkah anak dan istri. Selama dia punya uang yang masih bisa untuk nafkahi anaknya dan istrinya, minimal sampai selesai hari tasyrik dan masih ada duit untuk kurban, dia boleh kurban. Tapi kalau hanya untuk menghidupi anak istrinya untuk 1, 2, 3 hari sampai tidak cukup, maka dia tidak perlu berkorban, dahulukan keluarganya. Li'annaha nau'u shadaqatin, karena dia itu kurban itu seperti sedekah. Sedekah itu kan bagi orang yang punya, bagi yang nggak punya ya nggak apa-apa. Wa zahiru hadza annahu yakfi an takuna fadilatan amma yahtajuhu fi lailatihi wa yaumihi. Nah, ini ada yang mengatakan yang penting dia itu masih punya uang sisa minimal untuk menghidupi keluarganya 1 hari 1 malam. Wa kiswati faslihi, dan juga untuk kebutuhan
pakaian di musimnya. Nah, kalau di Arab itu ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur. Jadi pakaiannya ya macam-macam. Kita itu kalau udah musim panas, jaket apa masuk koper, pakainya kaos oblong apa itu tipis-tipis lah. Nanti kalau udah musim dingin bulan Desember, Januari atau November, Desember tuh mulai kita keluarkan semua yang tebel-tebel. Nah itu kan. Jadi bajunya macam-macam. Kalau kita di sini kan enggak musim panas, musim dingin, enggak ada musim panas, musim dingin ya musimnya itu aja. Jadi bajunya itu aja enggak berubah, enggak ganti-ganti. Kalau di Arab enggak. Nanti kalau udah musim dingin ya selimut keluarkan. Musim panas selimut, jaket apa masuk koper. Nah. Jadi dia punya kebutuhan sekiranya enggak punya jaket, punya duit dibeliin jaket. Kalau di Arab ya kan, jangan kemudian dia nanti kedinginan tapi malah duit digunakan untuk kurban. Dahulukan kebutuhan hajat, kebutuhan dia. Jaketnya masih bagus, oke siap. Selimutnya masih bisa, oke siap. Kalau sudah jelek, sudah nggak bisa dipakai, ya beli yang baru. Uang kurbannya mudah-mudahan nanti tahun depannya bisa untuk ada rezeki lagi kan gitu. Kama fi sadaqati tatawwayam bagi antakuna fadilatan an yaumil id wa ayyamit tasyrik. Ya, ini juga ada yang mengatakan cukup untuk kebutuhan hari raya Id dan hari raya tasyrik. Berarti tahun 10 ya kan, Dzulhijjah 11, 12, 13 punya duit ini selama 4 hari cukup. Nah, masih punya duit untuk kurban. Kalau sekarang orang masih punya duit untuk setahun nggak mau kurban. Padahal untuk hidup selama sebulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun ke depan itu insya Allah cukup. Ada yang gajinya itu sebulan ya cukup melebihi tapi masih nggak mau kurban. Kalau di sini karena zaman dulu itu orang semangat untuk kurban sampai ditahan gitu loh. Jangan kurban kalau kamu itu kebutuhan kamu itu masih belum cukup, sampai digituin kan. Kalau zaman sekarang, ayo kurban mas, rumah mager-mager mau kurban wedhus siji ora gelem. Padahal lu bangun rumah habis 300 juta. 400 juta, dia ada 1 miliar. Tapi untuk kurban kambing yang hanya 4 juta, buat orang umum. Nah, gede besar yang 4 juta itu, yang agak kecil 3,5 juta. Fa innahu waqtuha kama anna yaumal ida wa lailatul id waktu zakatul fitri wa istaratu fiha an takuna fadilatan andalika. Wa ammal mukatabu faya minhu tabarru fayajri fiha ma yajri fi sa'iri tabarruatihi. Jadi yang namanya kurban ini tatawu, siapa yang punya silahkan. Ada mukatab itu enggak, sekarang tidak ada. Istilah mukatab itu orang punya budak. Si budak ini dia bilang ke tuannya, wahai tuan saya, tuanku, saya tak membayar katakanlah 100 juta, tapi syaratnya kalau saya sudah membayar 100 juta saya dibebaskan. Karena ini mukatab. Kemudian sayyidnya, tuannya mengatakan saya terima, pokoknya silahkan bayar saya, nanti kalau sudah sesuai ya sah. Ini pernah terjadi kayak Salman Farisi. Salman Farisi itu dulu budak, dia itu orang Persia, lari ke Syam. Di Syam itu mencari agama yang benar, karena di Persia dia nggak mungkin nyembah api, ini nggak mungkin, ini mesti salah nih agama ini. Sampai Syam ketemu orang Kristen, masuk Kristen, malah pendetanya korupsi, marah dia kan, keluar di sana, diumumkan ini pendetanya korupsi, akhirnya dibunuh pendetanya, lari lagi masuk gereja lain, tempat lain. Nah, di sana tetap di Kristen. Kemudian pendetanya sebelum meninggal berwasiat, wahai Salman, ini sekarang ini zamannya Nabi. Sudah ada nabi baru nih sekarang ini. Kamu cari nabi baru. Tempatnya di sana, di daerah tempat kurma-kurma, kemungkinan di daerah Mekah sana, Madinah sana. Pokoknya cari, sekarang sudah ada. Meninggal dunia pendetanya, lari dia nyari pendeta, nyari nabi baru ini. Di tengah jalan dirampok, akhirnya dijadikan budak, dijual. Pas dijual nilai lain dibawa dibeli sama orang Yahudi. Dibeli sama orang Yahudi, dibawa ke Madinah, dilalai orang yang pembelinya ini, orang yang beli Salman ini orang Yahudi, tinggalnya di Madinah. Akhirnya dia di sana di Madinah. Karena di Madinah sampai kemudian Rasul waktu itu di Mekah, sampai Rasul hijrah, kemudian
dia mendengar ada nabi, wah ini ada nabi nih, ada nabi nih, jangan-jangan ini nih. Waktu di Syam dikasih tahu sama pendetanya, ciri-cirinya itu beberapa hal kalau kamu ingin membuktikan itu nabi. Satu, nabi itu nggak pernah menerima sedekah. Kalau dikasih sedekah pasti ditolak. Andai kata terima dikasih ke yang lain, nggak akan dimakan. Yang kedua, menerima hadiah. Kalau kasih hadiah makan. Yang ketiga, ada di punggungnya itu ciri-ciri kalau dia itu nabi. Kalau timbul kayak semacam hitam, semacam stempel kenabian. Nah, akhirnya ketika dia berusaha, Salman itu ketika dengar Nabi sudah hijrah, ingin ketemu gimana cara ketemu dan bagaimana cara membuktikan. Hari pertama dia datang bawa kurma. Dia harus mengatakan, wahai Muhammad, ini ada kurma, saya berikan sebagai sedekah. Diterima sama Rasulullah. Wah, kok diterima ini? Tapi ternyata dikasihkan ke sahabatnya, silakan kalian makan. Wah, bener ini berarti Nabi ini. Tapi belum, masih ada dua ciri-ciri lagi. Besok datang bawa kurma, ya Muhammad, ini ada kurma sebagai hadiah dari saya. Diambil, dimakan, kasih ke sahabat. Wah, makan. Ini tinggal satu ini. Hari berikutnya ke sana lagi. Dia karena terletaknya di punggung, sering berada membelakangi Nabi, putar. Nabi udah tahu ini akan ingin ingin mencari lambang kenabian di punggung. Maka Nabi ketika Salman di belakang buka punggungnya, oh ada lambang kenabian. Seketika itu juga dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia kan budak statusnya. Maka kemudian dia mau ngomong kepada tuannya yang Yahudi, wahai tuanku, saya ini pengen merdeka. Orang Yahudi mengatakan, boleh merdeka, syaratnya kamu harus nanam 100 kurma, 100 pohon kurma kecil-kecil. Sementara kurmanya itu dari kamu. Kalau kamu sudah nanam, udah bebas kamu. Akhirnya mau ngomong kepada Rasulullah, dan Rasulullah meminta kepada sahabat untuk sedekah pohon kurma dan bantu nanam. Setelah semua selesai dari bantu tanam, itu berarti sudah merdeka. Itu namanya mukatab. Mukatab, seorang budak yang meminta dimerdekakan oleh tuannya dengan membayar. Sekarang sudah nggak ada. Nah, mereka ketika mukatab ini dia boleh untuk kurban. Sekiranya dia hendak kurban ya silakan. Dia selama dia mukatab berarti kan dia punya duit untuk memerdekakan diri. Ya, dia boleh sekiranya hendak kurban, monggo. Tanbih syamila kalamul musannif ahlal bawati wal hadari was safari wal hajj wa ghairihi. Jadi yang hendak kurban bukan hanya yang di kampung. Saya pas musafir ke Jogja. Ini awalnya sih cuman ke Jogja sehari mau pulang karena besok Idul Adha. Sampai Jogja, waduh, besok Idul Adha nginep aja dah, nginep di Jogja, sekalian tak beli kambing, kurban. Nah, ini kan status saya musafir. Karena status musafir itu kalau di mazhab Syafi'i 3 hari. Jarak perjalanan kisaran 83 kilo. Kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari itu namanya masih musafir. Kalau sudah 4 hari itu sudah mukim. Nah, selama 3 hari itu ternyata besok Idul Adha saya beli kambing kurban, boleh. Atau orang-orang yang tinggal di desa, orang-orang yang di kota, silahkan kurban. Sebentar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam duha fi Mina an nisaihi bil baqar. Karena Rasul pernah statusnya itu musafir. Dari Madinah ke Mina kan musafir, haji itu. Nah, beliau kurban dengan sapi. Wa tadhiyatu afdal min sadaqati tatawu. Sekarang saya punya duit cukup untuk kurban. Kalau ada pilihan, mending saya gunakan untuk kurban atau untuk sedekah. Mana yang lebih baik? Kurban lebih baik. Sedekah yang baik. Tapi kalau dipilih mana yang lebih baik? Kurban lebih baik. Karena ini pas tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, pas hari raya kurban. Liikhtilafi fi wujubiha, karena perbedaan dalam kewajibannya. Maksudnya kalau kurban itu kan waktunya terbatas, hanya tanggal 10, 11, 12, 13 saja. Setelah itu udah enggak. Kalau sedekah tatawwu kan kapan saja bisa. Jadi dahulukan kurban. Wa qala asy-Syafi'i la uraqisu fi tarkiha liman qaddara 'alaiha. Menurut mazhab Syafi'i, saya itu tidak
merusakkan orang yang bisa kurban. Maksudnya kalau saya punya kurban, kurban. Kalau tanya, wahai imam, saya kurban nggak? Saya punya duit ini, kurban. Nah, saya jangan ditunda-tunda. Kalau bisa setiap tahun kurban baguslah. Karena setiap tahun mampu terus ya kurban terus. Fayukrau lil qadir tarkuha, artinya orang yang bisa kurban kok tidak kurban, itu kurang disukai oleh Imam Syafi'i atau makruh. Wa yusannu li muridiha alla yuzila sya'rihi wala dhafrihi fi asri dzulhijjah hatta yudhha. Jadi kalau sudah mulai kita siapin nih hewan kurban, mulai tanggal 10 atau saya sudah niat kurban nih, mulai tanggal 1 maaf sampai kambingnya disembelih, disunahkan untuk tidak memotong rambut atau kuku. Nah, ini siapa yang memotong, yang dipotong? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang maksudnya kukunya itu ya kuku atau rambutnya kambing, karena ada kambing yang memang tebal itu kan, ininya itu kayak kambil-kambil yang domba atau kambing yang apa itu, yang memang diambil sufnya, diambil bulunya untuk jaket. Walah ini sayang mau dikorbankan, bulunya bagus, potong dulu tak jual dulu bulunya, mau gitu kan? Enggak, tidak disunah. Ini sunahnya jangan, biarkan aja gitu, jangan dipotong. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, orang yang kurban, saya mau kurban nih, berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 saya enggak potong rambut, enggak potong kuku. Hikmahnya apa? Supaya rambut dan kuku kita atau rambut dan kukunya binatang itu yang enggak dipotong menjadi saksi semuanya kelak di hari kiamat. Tidak ada yang terbuang yang akan menyaksikan kita. Wala tajibu illa binadri. Semua kurban itu sunnah kecuali ada yang wajib kurban. Itu mereka yang nadar. Ya Allah, bismillah, kalau saya lulus ujian, saya nadar kurban 1 kambing. Wajib dia, harus kurban. Kalau dia nggak kurban, dosa, karena dia sudah bernadar. Kalau kurban nadar, itu dia tidak boleh makan dagingnya. Sudah kurban nadar, semua kambingnya seluruhnya untuk disedekahkan. Beda dengan yang kurban sunnah bukan nazar, dia boleh makan dagingnya. Tapi kalau dimakan sendiri semua nggak boleh. Saya kurban kambing 1, habis kurban langsung semua tak ambil buat makan sendiri, gulai sendiri, tidak boleh. Harus bagian kecil disedekahkan. Saking pelitnya cuma ngasih piring ke tetangga tok, orang miskin kasih piring, lainnya 1 kambing buat saya semua. Sah. Ya kalau saya sah. Yang ngetoi nek pelit gitu. Ya. Wa yusannu ayyudbahal udhiyata ar-rajulu bi nafsihi. Kalau laki-laki sunahnya nyembelih sendiri. Saya punya kambing, punya sapi, punya kambing, saya sembelih sendiri karena ini kurban saya. Sunah. Syaratnya 1, in ahsanad dzab. Kalau dia bisa nyembelih. Oh, dia nggak bisa nyembelih sunah. Aku bisa kayak duse. Wah. Awalnya yang di sebelah sini potong sebelah sini, mas. Ini ada 3 urat nadi itu harus putus itu. Kalau nggak putus ya kasihan dusi, nggak mati-mati. Pertama nggak mati-mati, yang kedua dagingnya apa? Bau karena darahnya masih ada yang tersumbat, masih ada yang dalam. Dagingnya juga nggak enak nanti. Makanya enak tidaknya bau tidaknya daging itu juga terpengaruhi oleh penyembelih. Kalau yang nyembelih profesional bau sat, itu daging enak. Nggak bisa nyembelih, udah kupruk apa tok. Amma mar'atu fasunnatullaha an tuwakkilak. Kalau perempuan nggak usah nyembelih sendiri, wakilkan. Wah nyuwun waduh dhewe sembelih dhewe. Kayak mantili ya, pendekar. Orang enggak disunahkan, wakilkan ke perempuan. Tapi menyaksikan, disunahkan nyaksiin. Nah, jadi silahkan, wah ini kambing saya nih, sembelih bismillah. Nah, nanti dia yang lihatin. Enggak usah nyembelih sendiri kalau perempuan. Wal hungsa mithluha. Hungsa itu wandu. Wandu ini 1 orang punya 2 kelamin. Tidak disunahkan nyembelih sendiri. Dia minta jagal tolong sembelihkan. Kalau unsa itu dihukumi laki-laki apa perempuan? Tergantung. Kalau dia itu hormon laki-lakinya lebih dominan, kumisen, sininya muncul, dihukumi laki-laki. Berarti sholatnya di soft laki-laki.
Tapi kalau yang hormonnya perempuan lebih banyak, maka dia dihukumi perempuan. Wal khunsa mithluha, tetapi kalau kurban meskipun dia hormonnya banyak laki-laki tetap diwakilkan orang lain untuk nyembelih. Wal khunsa mithluha man lam yadbah li'udrin aw li ghairihi fal yashhadha. Kalau orang yang enggak bisa nyembelih sendiri maksudnya, mewakilkan ke orang lain, disunahkan dia datang untuk menyaksikan hewan sembelihannya. Wah, ini punya saya nih kan. Ngeliatin aja. Ya udah disembelih. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembelih kan gitu. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, "Qumi, wahai Fatimah, ayo. Ayo bangkit. Ila udhiyatiki. Bangkit, datang, mana kambingmu, saksikan. Fashhadiha, saksikan waktu nyembelihnya. Jangan cuma sewakilkan ke orang, dianya hanya di rumah, enggak usah ikut menyaksikan. Fa innahu bi awwali qatrin minha ay min damha yughfaru laka ma salaf. Karena satu darah mulai sembelih bismillah Allahu Akbar, satu darah nitik tik itu dosa-dosa orang yang kurban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yughfaru laka, diampuni laka bagimu ma sesuatu salafa yang telah lalu min dunubika, dari dosa-dosamu. Jadi dosa-dosa kita yang telah lalu dengan kita berkorban bismillah Allahu Akbar, satu titik turun tik langsung dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang bisa korban dan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, korbannya diterima. Amin. Qala Imran bin Husain, berkata Imran bin Husain, hadza laka wa li ahli baitik, ini untukmu dan untuk keluargamu. Fa ahlu dzalika antum amlil muslim amah, maksudnya antum, kamu semua itu untuk keluargamu saja atau kaum muslimin? Qala balil muslim amah. Dulu Rasul itu kalau nyembelih kambing itu dua, atau kadang satu, tapi ini dua itu, satu untuk Rasul dan keluarganya, satu untuk kaum muslimin, liamatil muslimin. Wa syartul tadhiyati, dan syaratnya untuk kurban itu na'amun tadi binatang ternak yang punya kaki 4. Apa aja itu? Ibilun, unta, wa baqarun, dan sapi, wa ghanamun, dan kambing. Sini nggak disebutkan jamus. Jamus itu apa? Kebu. Karena di Arab dulu nggak banyak kerbau. Kalau di Indonesia banyak kerbau, bolehlah. Walikulli, firman Allah Ta'ala, walikulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata al-an'am. Wali anat tadhiyata ibadatun tata'allaqu bil hayawani, karena yang namanya kurban itu ibadah yang terkait dengan hewan. Maka nggak bisa kemudian punya duit, bismillahirrahmanirrahim, saya niat kurban, tapi nggak tak beli ikan kambing, duitnya langsung tak bagi ke orang miskin. Nah, nggak sah. Harus dibelikan kurban, karena yang namanya kurban itu terkait dengan penyembelihan hewan. Jadi tidak boleh dengan alasan kalau pakai daging kan paling orang juga udah pada makan daging, nggak usahlah kita kasih duit aja, kita ganti duit, nanti kan dia bisa beli beras, dia bisa beli apa, terserah dia, nggak harus daging, siapa tahu dia nggak suka daging, mending kita kasih duit bisa yang lain-lain, ya gitu. Nggak boleh, itu namanya sedekah jatuhnya, bukan kurban. Kalau kurban harus dengan ternak, harus dengan sapi, harus dengan kambing, harus dengan unta atau kerbau, karena dia terkait dengan binatang. Faktusat bin na'ami, maka dikhususkan untuk kurban dengan hewan, tidak boleh dengan lainnya. Wa yajzi'u fiha minan na'ami al-jad'u minad dha'ni. Dengan apa saja kita kurban? Kambing. Kambing itu yang sudah setahun lebih.
Wal ibil, unta udah 5 tahun. Kalau baru setahun unta itu masih kecil. Wal bakar, dan sapi yang udah 2 tahun masuk ketiga. Udah dagingnya udah mantap lah. Wa kharaja bi qaidil insiyyi al-wahsyi fa yujzi'u fil udhiyati wa inda khala fil ism baqar. Sekarang kalau mau kurban dengan apa namanya itu apa itu yang kayak sapi itu, banteng. Nah, banteng, oh sapi gitu, banteng nggak boleh, meskipun mirip sapi tapi banteng. Baru ke ladang atau kemana ke hutan dapat banteng, kurban banteng nggak bisa. Atau zebra kan mirip-mirip apa ya kan, mirip-mirip kuda, itu nggak boleh. Kuda pun nggak bisa nggak boleh mudhiyah, nggak bisa dijadikan sebagai sarana untuk kurban. Kurban kuda, saya cuma punya kuda, saya kurban pakai kuda, nggak boleh, karena kuda itu bukan naam, bukan hewan ternak. Daging kurban itu makruh. Ada yang mengharamkan, tapi yang pendapat yang kuat makruh. Kayak keledai juga makruh. Dulu kalau di Tratep itu daerah Monjar itu tradisi nyembelih kuda. Iya. Terus sekarang itu udah enggak. Semalam saya ngisi di sana, saya tanya udah enggak lagi. Nah, keras dagingnya, ngerebusnya harus lama. Wa tudzi'u at-tahiyatu bidzakari wal untha bil ijma'. Jadi boleh kurban dengan kambing laki-laki atau perempuan, jantan atau betina, sama saja. Tapi yang lebih baik kalau ada laki-laki ada perempuan, betina sama jantan, pilih yang jantan. Naam at-tadhiyatu bidzakari afdal, kalau untuk apa yang jantan lebih utama. Di anna lahmau atyab, karena dagingnya lebih enak. Lam yata'arrad katsirun minal fuqaha'i li idza'il khunsa fil udhiyah wa qala Nawawi yuju. Banyak para ahli fikih sekarang kalau hewannya itu punya 2 kelamin, boleh enggak? Kalau laki tadi kan jelas, jantan boleh, betina boleh. Ini ada hewan punya 2 kelamin. Imam Nawawi mengatakan boleh. Di anahu dzakarun au unsa, karena kalau punya kelamin itu berarti ya laki-laki atau perempuan. Wakilau ma yuji'u wa laysa fi ma yunqisul lahma, karena tidak ngaruh ke daging. Tidak ngaruh ke dagingnya. Jadi boleh, enggak ngurangin dagingnya atau membuat cacat daging. Wa tuju al-badana indal istiraq fiha an sab'atin. Kalau sapi boleh untuk 7 orang, 8 orang nggak boleh, maksimal 7. 6 orang gimana? Boleh. 5 orang gimana? Boleh. 1 orang, saya sendiri mau kurban sapi 1, boleh. Saya sugih mau kurban 20 sapi, silahkan. Tapi minimal untuk 1 sapi untuk 7 orang. Lamma rawahu Muslimun an Jabir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, qala berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah SAW, muhillina bil haji, dengan mengucapkan tahlil waktu haji. Fa amarna anastarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi badna. Jadi Rasul memerintahkan kami untuk iuran 7 orang 1 sapi. Itu yang punya duit itu iuran sapi. Iuran sapi silakan. Mana yang lebih baik, sapi apa kambing? Sama saja. Kalau orang biasanya sekarang milih sapi karena dagingnya lebih banyak. Ya, 1 ekor sapi dibanding 7 kambing, dagingnya banyak sapi. Kalau kambing itu kalau udah diambil dagingnya banyak tulangnya. Tapi kalau enaknya enak kambing, apa di sate, digulai, umum pokoknya. Iya, Nabi Muhammad itu lebih senang daging kambing daripada sapi. Ya. Nabi itu kalau daging kambing milihnya apa? Kaki depan, kanan. Nah, nanti kalau mau ngikutkan Nabi, ambil apa namanya? Kakinya itu sambil ya. Ambil yang kanan depan. Nah,
ngikuti kanjeng Nabi. Nabi itu senangnya gitu. Maka dulu ketika diracun, kan pernah diracun oleh orang Yahudi Khaybar yang bernama Zainab bin Harith bin Harith. Itu Rasul diundang untuk makan-makan. Rasul senangnya kambing, disembelihkan kambing, digulai sama Zainab, bagian kanan depan kasih racun. Benar dikasih gulai, Nabi datang dan sahabat senang, wah ini dapat gulai ini kan. Ternyata ngambil bagian samping depan kanan dimakan, ternyata beracun. Baru sampai sini si lahmah dagingnya ngasih tahu ya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini beracun. Langsung dimuntahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang satu lagi makan sampai perut meninggal dunia. Kemudian Rasul segera bangkit, kemudian bertanya kepada Zainab, wahai Zainab, adanya orang Yahudi, ini kamu hadiah kambing ini ternyata beracun. Kemudian Zainab bertanya, dari mana kamu tahu kalau ini beracun? Rasul menjawab, daging ini memberitahukan kepadaku kalau dia sudah beracun. Zainab langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, karena di dalam kitab Taurat dan orang-orang Yahudi, para kiai-kiai Yahudi mengatakan salah satu ciri Nabi itu ketika diracun atau ada sesuatu yang membahayakan, maka sesuatu itu, barang itu meskipun bukan manusia akan ngasih tahu. Nah, ini dagingnya itu ngasih tahu kepada Rasul kalau itu beracun, maka dia langsung masuk Islam. Nah, jadi kambing daging sempil depan kanan. Wa tudsiul badana in sama Muslim ke. Wa sawaun ittafaqu fi naw'il qurbati au ikhtalafu kama idza qasada ba'd atayya wa abdun hadiya. Wa qatalu arada ba'dum al-lahma wa ba'dum al-ukhtiya wa lahum qismatul lahmi. Dan al-qismatu qismatu ifrasi 'alal asah. Sekarang ini satu sapi yang 6 orang niat untuk kurban, 1 orang niat sedekah, ya, boleh enggak? Boleh. 1 orang niat sedekah. Wakaza, nanti pembagiannya gimana? Terserah, mau dibagi 7 orang itu bersama persis, mau terserah kesepakatan 7 orang. Mau yang satu tuh saya ngambil ini aja, kamu ngambil, terserah. Jadi yang penting kesepakatan, saya mau minta ini silakan, kamu mau ngambil ini silakan. Nah. Wala yahtasu idza'ul badanati wal bai'an sabati bidiyabal law lazima sahsan saqu syahin bi asbabin mutalifah kata matu'i wal kirani wal fatih mumpasyaratan ma'firatan fil ihrami saza'an dalika bana Abu Bakar. Yang semestinya dia itu di Saudi sana yang kurban, yang apa, bukan kurban namanya, kalau orang haji Indonesia itu tamattu nanti harus bayar dam, bayar ban 1 kambing. Ganti sapi ya monggo boleh. Wa tadzi'u asyatu awil ma'zi al-ma'ziyu. Jadi boleh kambing itu kan banyak macam. Ada domba, ada kambing yang kecil. Boleh kambing yang apa namanya kecil itu namanya itu? Bukan, jenis kacangan. Kambing kacang boleh, domba boleh, kambing macam kan banyak jenis tuh. Ada sah, silakan saja. Oh, jangan cempe, nggak boleh kalau cempe. Wah. Tapi kalau di Mesir itu orang Yaman itu punya tradisi makan gulai cempe. Iya, dipanggang sampai merah itu, enak itu. Sama kuahnya itu dari apa itu, enak sekali. Yaman, masih empuk banget. Itu kalau tulangnya digini nih, masih penuh daging, tulangnya digini nih, jatuh semua dagingnya itu. Nggak usah dikerokin nih, gini aja nih. Dagingnya itu jatuh semua, saking empuknya. Cempe, saya tuh kadang heran ke situ. Ini tiap hari dapat cempe dari mana? Oh no, cempe ini. Padahal yang datang sekali nyembelih cempe itu berapa? Bisa 10, 15 tiap hari ada itu. Cempenya itu dapat dari mana itu? Yaman itu tradisi orang Yaman. Itu biasanya diungkap. Kadang kalau di Saudi masaknya itu kayak di tanah itu, tanah yang dilubangin kayak sumur gitu. Nah, nanti dagingnya ditaruh di bawahnya, apinya sudah pakai kayu mangah-mangah ya kan,
baru dimasukkan situ, tutup, diungkep. Sudah bumbunya semuanya berdiungkep. Nah, itu pas dibuka itu udah mingih-mingih, udah empuknya minta ampun tuh. Nah, itu. Nasinya nanti nasi biryani. Nasi biryani itu apa itu, berasnya itu beras yang besar-besar, panjang-panjang. Beras dari Pakistan, India atau Asia Tengah. Mahal itu, sekilonya 40.000. Kalau nasi biasa kan sekilonya 12, 13, 11 ya kan. Qala fil majmu'. Oh, sebentar lagi. Saya singkat aja lah, habis itu tanya jawab. Ini kalau tak bacakan semua rampung nih. Iya, oke. Yang tidak dibolehkan di dalam udhiyah itu sesuatu ternaknya yang kudisen umpamanya, kudisen. Ternaknya gudigen itu nggak boleh karena itu bahaya, nanti penyakit nular nanti. Habis makan daging kurban ngisi gatal-gatal ya, itu nggak boleh. Cacat, jingklang, nggak punya ekor, patah tulang, matanya hilang siji, nah nggak boleh. Tapi kalau cacatnya itu nggak ngaruh ke daging, boleh. Contoh, kupingnya itu telinganya terpotong sedikit, boleh. Nggak nyampe sepertiga lah, terpotongnya itu nggak nyampe sepertiga, boleh. Lagi jalan keseset, sininya ada luka dikit, set, gitu. Masih boleh itu. Tapi kalau sampai ngaruh ke daging atau ininya kornea itu tadi sunit terpotong, boleh, karena tidak ada orang makan sungu. Sopo sekarang sungu. Kalau hoten. Bahaya itu nanti. Jadi itu karena nggak ngaruh ke daging. Beda kalau umpamanya yang hilang itu ekor, karena sop buntut enak. Sop buntut gulai di apa kan. Makanya kalau hilang buntutnya nggak boleh karena ngaruh ke daging. Tapi kalau telinga sedikit nggak apa-apa karena nggak ngaruh ke daging. Ya, sungu juga nggak ngaruh, atau giginya jatuh satu, itu kan siapa yang mau makan gigi kambing? Nah. Kemudian yang sering terjadi itu terkait dengan penjualan. Yang namanya hewan kurban nggak boleh dijual belikan. Terus ininya apa? Tulangnya gimana? Kan nggak ada yang makan tulang, makan tulang. Tulangnya silakan kasihkan ke kemana aja lah. Ke PAY silahkan, nanti dari PAY mau dijual mau diapa itu terserah PAY lah ya. Kasihkan ke pondok pesantren monggo lah, nanti pondok pesantren yang jual, atau kasihkan ke fakir miskin nanti dia, atau kalau ada yang mau jual, ada pembelinya, kasihkan dulu ke fakir miskin, nih kamu beli ke sana. Kalau saya enggak ya, kalau udah milik dia mau dijual monggo, tapi kalau ini kan kalau ke dia sini nggak boleh dijual belikan. Nah. Kemudian terkait juga dengan apa, pembagiannya disunahkan mentahan, jangan dimasak. Semangat karena dia pakar daging kambing, kalau masaknya enak, dagingnya direbus, dimasak, dibuat gulai, baru dibagikan. Do ngerti tonggone walah masakan ini enak umum. Ya boleh, tapi tidak disunahkan itu. Sunnahnya mentah, beda dengan akikah. Kalau akikah sunnahnya justru matang. Menyembelih kambing, dimasak, undang. Karena syukuran. Kalau akikah itu kan syukuran bayi. Saya punya bayi lahir, anaknya laki-laki, menyembelih 2 kambing, ya ini rasa syukur saya, ayo kita makan bareng-bareng kan gitu. Tapi kalau kurban, enggak, sunnahnya mentah. Tapi kalau di lazismu itu dibuat kernet. Nah, dibagi udah matang itu. Boleh, ya boleh, tapi sebenarnya tidak utama. Utamanya itu mentah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih ada waktu 10 menit. Kalau atas nama korban almarhum dan keluarganya boleh tidak? Kalau ke almarhum, kalau tidak ada wasiat tidak boleh. Harus ada wasiat. Mamanya sebelum meninggal, saya ini kok orang tahu kurban ya, nanti kalau kalian punya rezeki kurbannya, saya udah sakit berat kayaknya sudah nggak akan kuat lagi, umpamane itu ada wasiat.
berarti nanti korbannya diatasnamakan. Kalau nggak pernah wasiat mati geledak itu maunya kan, yo enggak. Terus solusinya gimana? Solusinya anaknya korban atas nama saya dan keluarga. Ya Allah, sekiranya ada pahalanya untuk orang tua saya. Boleh masih starsi kalau dari anak ke orang tua boleh. Kalau selain masih starsi di mazhab Syafi'i ke ngirim hadiah pahala itu untuk siapapun boleh. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i hanya menurut Muhammadiyah dari anak ke orang tua boleh. Jadi niatnya itu ini korban saya dan keluarga saya, kan gitu. Pahalanya ya Allah kasih ke orang tua saya sebagian atau apa semua terserah gitulah. Itu boleh kirim pahala orang tua. Tapi ini korban untuk saya dan almarhum ayah saya, nggak boleh kecuali ada wasiat. Dalilnya apa kalau dari anak orang tua itu boleh? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min shadaqatin jairiyatin au ilmin yuntafa bihi au waladin sholihin yad'ulah." Sekiranya anak Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amalnya itu terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mampu, yang suka mendoakan, berbakti kepada orang tua. Ini bagian dari bakti anak untuk orang tua. Jadi nyambung antara anak sama orang tua itu nyambung. Maka silahkan. Jadi jangan atasnamakan orang tua, nggak boleh kalau nggak ada wasiat. Tetapi di atasnamakan dia, keluarga dia, pahalanya untuk orang tua silahkan. Nah yang lain, monggo. Atau membaca hadis yang mana jangan mendekati rumahku apa tidak mampu berdekat dari kamu. Yang saya tanyakan yang dimaksud jangan mendekat itu yang gimana? Maksudnya itu apa namanya, saking sunnahnya kurban gitu aja. Bukan berarti itu rumah Nabi ya, bukan berarti rumah saya itu. Saya mau nggak bisa kurban, nanti kamu jangan dekat rumah saya kalau kamu nggak bisa kurban. Enggak, rumah Nabi, jadi Nabi mengatakan gini, kalian jangan dekat rumah saya kalau nggak mau kurban. Nah itu loh, rumah Nabi. Bukan, itu dulu. Itu hanya menunjukkan bahwa ini sunnah saja. Menunjukkan, makanya kalau di mazhab Hanafi kurban itu wajib. Mazhab Hanafi, karena memang banyak sekali hadis-hadis yang sangat menganjurkan kurban, sehingga mereka mengatakan wajib bagi yang sudah mampu, itu wajib. Kalau bagi tidak mampu saja. Kalau di mazhab Syafi'i sunnah, meskipun sudah mampu nggak mau kurban nggak dosa di mazhab Syafi'i. Tapi Hanafi sudah mampu nggak kurban dosa. Saking banyaknya hadis-hadis yang sangat menganjurkan kita kurban. Ya. Tadi yang di sini dulu ya, Ibu. Misalnya saya mau kurban, saya yang tidak boleh memotong kuku atau rambut. Ya tadi saya sampaikan ada 2 pendapat tadi. Jadi para ulama itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya itu kuku dan rambutnya hewan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, kuku dan rambutnya orang yang kurban. Jadi kita pakai dua-duanya aja lah. Ngapain juga kita motong rambutnya kambing juga kan. Gitu. Jadi itu sunnah ya, bukan tidak boleh. Sunnah. Sekiranya kan ada orang yang sukanya itu keladang. Di ladang sini wireng-wireng omi opo benang kuku. Wah ini tanggal 10 Dzulhijjah ini nggak boleh makan, masih nggak boleh dipotong, mambu kan. Akhirnya dia agak kuat potongnya daripada bau. Ngomong ya silahkan saja. Cuman nggak dapat sunnah kan gitu. Tapi sunnahnya jangan dipotong. Tapi karena hitam-hitam walau lemitok ini walau dipotongnya risih. Makan pakai ini ya itu. Oke. Silakan yang lain tadi. Ya itu tadi sadar dulu. Apabila orang itu mendapatkan menyelesaikan pertanyaan. Jadi bagaimana dengan orang yang melalui lembaga keuangan
yang jangka panjang dan sudah ada jadwal cicilannya. Apakah boleh berkorban kalau cicilannya ini sudah selesai atau tidak? Para ulama itu mengatakan gini, sekiranya saya mau kurban nggak punya duit, tapi saya mau ngutang, umpamanya nih, nanti saya kiaskan. Itu jika dia memang punya jangka waktu bisa membayar itu boleh. Saya kurban tapi ngutang, syaratnya gaji saya baru turun bulan depan nih. Sekarang belum turun tapi saya mau kurban bulan depan saya sudah bisa bayar, nah, itu boleh. Nah, sampai kayak tadi, sekiranya dia udah ada jadwal cicilan dan insya Allah saya pasti bisa nutupin tuh bulan-bulan. Karena gaji saya setiap bulan itu dipotong 20%. Nah, saya masih punya penghasilan lain nih. Nah, ini kan ada jaminan apa? Jaminan bayar utang dan ada penghasilan lain. Nah, itu silahkan, boleh. Tadi di belakang Bapak. Bahwa untuk pendistribusian daging tadi dikatakan bahwa Rasulullah itu bukan satu Rasul dan keluarganya yang satu untuk muslim. Seandainya di dalam satu lingkungan itu ada yang non muslim, bagaimana ini diperbolehkan? Tolong di sini disebutkan, sebentar saya cek ya. Nah, saya carikan. Intinya kalau kurban nazar tidak boleh diberikan ke orang non muslim. Kurban nazar tidak boleh diberikan ke non muslim. Adapun kurban yang bukan nazar boleh diberikan ke non muslim. Sebentar saya carikan ininya, ibaratnya. Nih, wa kharaja bi kaidil muslimin ghairuhum fala yajuzu it'amu minha kama nasu alai al-fil Buaiti wa waqafil mawjud. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', kecuali Imam Buaiti tidak bolehin. Tapi Imam Nawawi dan kitab Majmu' mengatakan jawazu it'ami fuqara'i ahli dhimmati. Dibolehkan daging kurban itu diberikan kepada ahli dhimmah, non muslim. Min udhiyati tatawu, syaratnya itu kurban tatawu sunnah, bukan nazar. Saya bismillah mau kurban. Nah, ini kan bukan nazar nih. Tangganya wong Kristen, silahkan kasih, nggak apa-apa. Tapi kalau kurban nazar, bismillah tahun depan kalau lulus saya nazar kurban. Nah, lulus temenan, saya kurban kambing, sampingnya non muslim, nggak boleh ini harus untuk orang muslim saja. Nah, ini kan min udhiyati tatawu dunal wajibati, bukan kurban yang wajib. Nah, seperti itu. Ya, yang lain. Nah, tergantung cacatnya. Makanya tadi kan standar cacat itu kalau terjepitnya cuma dikit. Tapi kalau sampai cacat, sampai dinggelang ya nggak boleh. Kan waktu kurban 3 hari ya. Pas hari H, hari tanggal 10, kambingnya jepit terus dingklang, maka masih ada waktu untuk ditukar. Wah, ini rugi. Untuk rezeki ini ya gimana? Ya kan gitu kan. Ya, seperti itu. Masih ada waktu hari 10, 11, 12, 13 kan. Tadi kalau kecepitnya itu cuman luka sedikit, yang kira-kira itu cuman kulitnya itu apa istilahnya itu cacat atau bukan cacat saya itu. Ya, becet-becet itu kan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dingklang, apalagi sampai patah tulang ya nggak boleh. Cukup? Atau masih ada? Oke, sambung. Pas lah. Khusus perempat lebih dikit. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada kesalahan, kekhilahan, mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.